Nah, jadi harus ditahan sampai saldonya sendiri muncul. Kurang lebih seperti ini tampilannya. So, ada YouTube. Kita bisa tonton atau setel musik juga dari YouTube. Ini tampilan radio. Biasa ada channel atau frekuensinya. Biar nggak tekor akinya, kita nyalain mesin ya guys. Selain YouTube, musik, Bluetooth, Maps, kita buka musik ya. Ini musik sama kayak yang tampilan tadi. Ini dia unit Orca 9988 yang ada NFC-nya guys. Jadi semalam unit udah dipasang, head unit ini udah dipasang. Prosesnya nanti bisa kita tampilin juga. Cuma di video kali ini yang mau gue bahas itu fitur atau tampilannya, termasuk performance-nya. Karena head unit ini kan RAM 2 GB, ROM-nya itu 64 GB. Apakah masih mumpuni atau nyaman digunain sehari-hari? Yuk kita lanjut videonya ke pembahasan. Ini posisi unit selalu standby guys. Jadi ketika kontak mati, unit atau hand unit Android ini mati. Ketika kontak on, nah head unit langsung on. Ini dia tampilannya. Biar nggak tekor akinya, kita nyalain mesin ya guys. Jadi ini dia tampilannya. Ini tampilan default atau standarnya, tapi bisa kita ganti di menu settingan. Pertama-tama yang mau gue tunjukin, yang pasti ada radio. Kalau kita tempel, ini tampilan radio. Biasa ada channel atau frekuensinya. Ada berapa pilihan, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ada 6 tab. Tapi ini juga ada FM 1, 2, 3. Nah ini ada menu band. Band ini buat ngeganti FM 1, FM 2, FM 3. Jadi ada 3 folder atau 3 channel yang bisa kita simpen di 6 tab ini. Terus ada folder favorit channel-channel yang biasa kita dengerin bisa kita simpen di sini. Secara sentuhan sih cukup cepet ya, hampir nggak ada lag, tapi tetap kalau aplikasi lagi banyak atau lagi berat ada aja lagnya. Nah kalau kita balik ke home, radio tetap nyala dan bisa di standby. Nah yang gue demen itu ada notif kecepatan nih, semacam kilometer per jam, mungkin diukur dari GPS. Jadi nggak literally dari kecepatan ban atau putaran roda ya. Nah cuma kalau radio ini kita back, dia mati atau keluar dari menu radio. Mungkin karena ini kapasitas 2 GB, kita harus rajin-rajin clear all ya guys. Di sini ada menu musik. Musik ini buat setel lagu yang udah kita simpen di head unit ini. Kita keluar, ada radio, ada musik, and then ini tombol yang buat matiin layar. Cuma ini matiin layar aja ya, cuma bukan matiin Androidnya, karena kalau kita sentuh juga dia bisa langsung hidup lagi. Ada menu screensaver juga. Screensaver ini cuma buat nampilin tanggal sama hari. Nah ini menu musik yang kurang lebih sama gadget ini. Ada Chrome juga. Chrome tampilannya kurang lebih sama kayak di tab. Kita bisa login juga pakai akun Gmail kita di sini buat nyimpen riwayat aktivitas
handphone. So ada YouTube, kita bisa tonton atau style musik juga dari YouTube. Cuma kalau buat buka YouTube sih sepertinya like-nya lumayan ya. Internet sendiri ini udah gua konekin ke wifi toko, jadi kita bisa langsung apa Dela ya begini deh kurang lebih kalau buat interface YouTube. Nah kalau menu di swipe atas ini ada wifi, volume, buat nge-mute, ada memory clean buat menghapus apa yang udah kita buka, Bluetooth. Nah buat koneksi ke Bluetooth standar sih, ada nama device buat kita konekin ke handphone. Misalkan buat koneksi Bluetooth ini bisa untuk ngangkat telepon termasuk style musik. Nanti operasi atau angkat telepon juga bisa via tab ini. Jadi untuk pilihan setel musik itu ada beberapa pilihan ya guys. Bisa dari handphone kita via koneksi YouTube, bisa dari file yang udah kita simpen di unit ini sendiri, ataupun bisa lewat channel YouTube termasuk Spotify yang koneksi internetnya itu bisa kita sambungin dari handphone. Nah ada screen off, ini fungsinya sama yang ini kurang lebih, cuma buat matiin screen aja. Nah sama yang gak kalah penting itu ada di car setting. Beberapa tampilan yang ada di tab Android ini. Semisal ada setting wifi, kita bisa pilih koneksinya mau koneksi yang mana. Ada mobile network, cuma di mobile network ini dia nggak available karena nggak ada SIM cardnya ya guys. Memang nggak ada port buat SIM cardnya sih kalau gue perhatiin. Kalau salah mohon koreksi ya. Nah ini ada Bluetooth yang namanya bisa kita setting, terus bisa kita atur juga ketika koneksi ke handphone itu apakah mau langsung keangkat atau nunggu beberapa detik, termasuk harus pakai konfirmasi kita. Nah lanjut ke general setting ini lumayan banyak menunya, jadi lumayan fleksibel buat ngatur semacam notifikasi atau buat koneksi kita ke handbrake, key beep, lag detection. Jadi semua aktivitas kita di mobil juga bisa dikoneksiin ke head unit ini notifikasinya ya. Gua setting karena biar lebih simpel aja sih, karena tujuan atau penggunaannya lebih ke buat entertainnya aja. Termasuk kalau kita koneksiin ke kamera juga ini bisa buat nampilin kamera 360 atau sekedar kamera mundur kayak reverse mirror. Lanjut ke Navi setting di sini ada pilihan aplikasi apa yang kita pakai, auto run Navi. Ya ini mungkin yang langsung kenapa tadi pas kita style unitnya langsung kebuka, mungkin karena di sini on, jadi coba kita offin aja ya biar ketika head unit nyala itu nggak langsung kebuka aplikasi Maps. Navi setting tadi auto run udah kita matiin. Navigasi mixing gue belum tahu nih buat apa. Sound mixing, media volume sama navigasi kayaknya dia buat komparasi volumenya deh nih ketika kita lagi style musik dan ada suara navigasi itu mau ini apa mixingnya. Ini kita style biar sama aja. Ada menu brightness,
standar lah ya brightness ini, bisa kita terang dan redupin. Ini juga brightness ini ada settingan dari atas kurang lebih ini, termasuk volume nanti ada, kita bisa setting dari menu sini, ada pop up nya, bisa kita atur atau sesuaiin lagi dari pop up, termasuk ada dari tombol sini samping. Jadi semua tombol volume min atau plus yang kita pencet itu nanti muncul pop up, dan lebih sederhana setting di pop up nya sih. Nah, brightness radio region, kalau gua lihat nggak ada region Indo atau Asia, yang ada Europe, US sampai ke South America. Nah, ada default setting ini ada pilihan buat ngatur default volume ketika di awal nyala, mungkin ya bisa kita setting di angka berapa biar nggak kaget kalau baru nyala. Link setting, ada CarPlay. Nah, ini nanti gue bahas selanjutnya nih buat Android Auto termasuk iPhone. Lanjut lagi ada tricolor lampu tricolor. Nah, lampu tricolor ini yang muncul di tombol-tombol ini guys. Jadi kalau kita pilih merah, nanti di sini pun ininya merah, hijau, biru, termasuk putih. Nah, lampu ini guys. Jadi tricolor lamp tadi gue bilang lampu buat indikator home back dan volumenya. Nah, dia itu nyala ketika lampu senja dan lampu utama di mobil ini nyala. Nah, kalau kita ganti biru, hijau, termasuk merah. Nah, gue pilih putih aja biar lebih netral. Nah, kalau kita matiin lampu, dia standar lagi, ininya mati. Jadi memang berfungsi ketika malam hari ya. Desktop setting ini ada beberapa pilihan, noting, system time, termasuk UI style. Dia itu fungsinya buat nampilin di tampilan utama atau tampilan desktopnya nih. Contoh kalau misalkan gua pilih UI style ya. Nah, kalau UI style ini nantinya berubah jadi seperti ini tampilan utamanya. Cuma kalau yang dari setting time itu nanti kayak tampilan di awal nih. Kalau sistem time, kalau bawaan sistem nanti kayak tampilan awal. Kalau UI style itu lebih simple. Kayaknya gue sih sama-sama suka sih dua tampilan tadi. Di sistem time ada kilometernya, di UI style lebih sederhana dan simple. Selanjutnya ada factory reset. Nah, ini hapus semuanya, cuma kita nggak pilih. Sistem update bisa kita pilih. Factory setting sama sistem info itu semacam notif aja. Di sini Android 13, RAM-nya 2 GB, ROM-nya 64, screen resolution-nya 1280 x 720, radionya 8035. Oke. Selain YouTube, musik, Bluetooth, Maps, kita buka musik ya. Ini musik sama kayak yang tampilan tadi. Di antara dua menu ini nih, kalau menu yang logo nada ini buat musik yang ada di device Android ini. Kalau nada atau logo yang tune ini buat dari koneksi Bluetooth. Yang tadi gue bilang kan ada dua pilihan, bahkan 3 kalau kita setel di online platform gitu. Nah, ini
settingan Bluetooth kurang lebih buat koneksi ke HP kita, bisa untuk musik misalkan. Cuma ini karena nggak koneksi jadi nggak mau kebuka. Settingan normal standar lah ya, pin ini buat pairing aja. Nah di sini juga kalau kita udah connect bisa ngebuka menu kontak sama telepon lock. Lumayan praktis sih di tampilan termasuk fiturnya buat Bluetooth koneksi ini. Nah selanjutnya ada Maps. Maps ini standar seperti Maps yang ada di handphone atau tab ya. Cuma memang dengan kapasitas 2 GB nggak bisa secepat kita di handphone. Nah asiknya di unit Android ini, ketika ada Maps dan akun Google kita udah tertaut di sini, kita bisa setting share lokasi si akun ini. Kalau kita bedain akun yang dari HP sama ini ya, kita bisa sharing tuh. Maksudnya kita bisa share lokasi akun kita yang di sini ke akun kita yang lain. Intinya sih bisa buat ngemonitor posisi unit kita ada di mana. Kalau misalkan kendaraan kita lagi dipinjem, dipakai temen atau saudara, ini bisa buat ngedeteksi kurang lebih posisi unit kita atau posisi kendaraan kita. Di sini juga ada tampilan menu. Tapi dibanding kita mencet logo menu, ketika digeser ke kanan pun udah nampilin menu juga. Makanya tampilan ini cukup praktis ya. Nah, di sini ada banyak nih, teman-teman. Pilihannya ada udah dimulai restart, wallpaper, kita bisa pilih tema wallpaper buat di background tab ini. Nah, ada car setting yang tadi menunya udah kita bahas. Ada di sini juga koneksi Bluetooth, instruksi, radio. DSP itu semacam equalizer. Video itu buat nampilin file video yang ada di unit ini. BT musik itu buat koneksi musik dari handphone kita. File Explorer sama lah ya seperti di handphone. Toolbox, nah ini belum gua coba pelajarin secara mendalam, cuma kurang lebih ini sih buat kayak settingan device yang dari Android ini ya. Klik setup update, ini mungkin yang lebih pro bisa lebih di setting. Ini musik buat nampilin atau nyetel musik dari file Android ini. Setting my car kurang lebih sama car setting. Di my car ini nih lebih ke fitur-fitur dari kendaraan kita yang mau. Fiturnya itu dalam arti kayak misalkan ada di door window setting. Nah di door window setting ini bisa kita sesuaiin nih. Kalau misalkan di drive safe itu kayak rear radar, front radar, itu kalau memang unit mobil kita udah ada sensornya ya, bisa dikoneksiin lewat pengaturan ini teman-teman gitu. Cuma kalau mobil-mobil yang udah ada sensor depan belakang segala macam itu kan udah ada head unit bawaan yang buat nampilin atau nyetingnya ya. Cuma kalau kita custom dari mobil yang biasa belum ada fitur itu lalu kita pasang sendiri, nah itu kita bisa setting dari head unit ini kurang lebih. Nih kamera 360 kita bisa sinkronin sama head unit ini kurang lebih begitu. Ini nggak banyak gue setting karena memang nggak banyak juga yang dipasang di sini ya. Kamera pun sengaja nggak kita pasang. Kurang lebih perbedaan settingan di my car sama di car setting itu, di car setting itu buat settingan yang ada di head unit Android ini, sedangkan di my car itu settingan untuk fitur sekitar mobil kurang lebih.
Nah, kalau ada lagi menu ini, menu as while learning atau steering while learning ya. Itu kurang lebih ketika setir kita itu ada tombol-tombol power, volume, angkat telepon dan segala macamnya, itu bisa kita atur dan koneksiin juga di sini. Seminimal-minimalnya nggak ada fitur yang lengkap di mobil kita, tapi kalau setirnya udah ngedukung tombol-tombol, itu bisa kita sinkronin buat ngekontrol head unit ini. Kurang lebih begitu ya teman-teman. Screen saver tadi udah kita coba, kurang lebih buat nampilin menu dan tanggal aja. Standby mode, car info, tuh belum tahu itu. Nah, selebihnya ada aplikasi semacam ini, dari mulai Play Store kita bisa download aplikasi yang kita butuhin, cek saldo segala macam. Nah, ada menu aux. Nah, menu aux ini kurang lebih untuk koneksi kabel. Jadi koneksi kabel ini bisa lewat aux yang 3,5 mili, termasuk yang USB teman-teman. Jadi di sini tuh ada dua kabel USB yang diumpetin di menu di laci sebelah kiri. Spotify termasuk YouTube itu bisa kita play via koneksi internet ya teman-teman. UI style. Nah, UI style ini ada pilihan buat menu yang tadi tuh, yang di depan maksudnya. Ketika ini bisa dipilih, kita bisa juga deh tuh ngatur lewat pilihan dari car setting sebelumnya, mana yang mau kita pakai, antara yang bawaan standar atau bawaan UI style. Nah, di UI style-nya sendiri bisa kita pilih lagi tampilan yang kita suka. Ada menu cek saldo. Nah, ini cuma cek saldo aja, nggak bisa buat top up ya teman-teman, kecuali kalau kita install aplikasi banking mungkin. Cuma seminimalnya aplikasi banking itu kan ribet ya kalau kita install di sini. Kita ada opsi buat install aplikasi semacam PPOB. PPOB itu aplikasi yang buat pembayaran listrik segala macam, termasuk e-money kan. Nah, ketika kita install di sini dan di situ bisa kita buat transaksi beli saldo. Nah, nanti kita bisa top up dari tab ini. Cuma gimana cara atau detailnya mungkin di video yang lain bakal gue coba ya teman-teman. Karena untuk saat ini Play Store-nya sendiri belum gue konekin ke akun Google, jadi gue belum bisa coba download apa yang bisa gue coba atau gue tes dari aplikasi PPOB. Voice recorder standar buat ngerekam suara, ada Z-Link 5. Nah, Z-Link 5 ini aplikasi untuk mirroring dari Android dan iPhone. Cuma agak repot nih jelasin ini karena gue sendiri belum coba langsung. Nanti di video lainnya mungkin gue bikin cara dan fitur yang bisa ditampilin ketika handphone kita terkoneksi atau mirror link ke tab ini. Salah satu aplikasinya itu pakai Z-Link 5 ini buat Android termasuk iPhone, tapi gue nggak terlalu prefer sih pakai itu karena ya biar aja ini unit bekerja secara terpisah. Kira apa lagi ya? Nah, ini ada menu setting. Nah, menu setting ini bedanya sama car setting dan my car. Di menu setting ini kita bisa nyeting dari unit Android ini teman-teman. Jadi kayak settingan di handphone lah kurang lebih. Jadi ada beberapa menu setting yang kalau kita nggak ngeh itu ngebingungin. Cuma secara simpelnya itu
menu setting ini buat ngatur si unit Android ini sama kayak menu setting di handphone atau tab. Nah, kalau untuk car setting itu lebih ke tampilan interface-nya si tab ini buat sinkronisasi ke penggunanya. Nah, lebih dalam lagi atau lebih rumit lagi di settingan My Car, karena ini lebih ke settingan sama fitur-fitur yang ada di kendaraan ini, fitur eksternal ya, kayak misalkan sensor parkir, kamera. Kalau steer wheel learning itu lebih ke steer buat kontrol dari tombol setir ke kontrol tab unit ini. Semoga penjelasan gue nggak terlalu ngejelimet ya teman-teman. Cuma intinya sih unit ini standar bisa buat radio, nyetel musik dari Bluetooth termasuk dari head unitnya sendiri, style aplikasi streaming kayak YouTube, Spotify dan lain-lain via koneksi internet dari hotspot. Nah, selanjutnya fitur NFC yang mau gue coba. Ini dia ada tabcast. Nah, jadi harus ditahan sampai saldonya sendiri muncul. Kurang lebih seperti ini tampilannya. Nah, sedikit lagi gue jelasin. NFC ini dia nampilin saldo dari e-money yang kita punya. Nah, cuma fiturnya cuma buat tampilin saldo dari aplikasi ini. Kurang lebih aplikasi bawaannya itu yang seperti ini. Nah, sama. Tapi kalau buat ngetop up mungkin perlu aplikasi PPOB selain dari aplikasi M-Banking ya, yang nggak kita rekomendasiin buat diinstal di sini. Jadi dari aplikasi PPOB itu kita bisa beli saldo e-money, lalu kita tap dan update. Nanti gua akan coba di video terpisah apakah efektif buat isi saldo via tab ini pakai aplikasi PPOB. Macam-macam banyak pilihannya. Nanti di video selanjutnya aja biar sekalian kita coba. Oke. Sepertinya itu yang bisa gua sharing di video kali ini. Bentuk head unitnya 10 inch, kalau dipasang di Avanza kurang lebih begini. Kebetulan ini pakai frame tambahan, dia ya hampir sama sih, cuma memang kalau head unit frame bukan bawaan ya ada selaan-selaan yang pasti nggak 100% klik. Ini tombol hazard yang masih bisa kejangkau walaupun jadi agak nyempil. Tombol AC. Selanjutnya video pemasangan head unit dan frame-nya akan gue tampilin di akhir video. Oke teman-teman,